Shalom FJVO. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh kasih sapa kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Wow. Hari ini kita merayakan hari yang spesial, yaitu ulang tahun gereja. Kita percaya bahwa ulang tahun gereja ini bukan hanya suatu sekedar angka, tapi penyertaan Tuhan yang terus menerus, yang nyata dalam kehidupan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur atas penyertaan-Mu atas gereja ini Tuhan. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang sudah Engkau berikan bagi gereja ini. Untuk gereja ini boleh menjangkau banyak jiwa Tuhan. Sekarang kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Are you ready, church? Let's go. Hey. Kita tinggikan nama Dia, karena hanya nama Dia yang hidup. Mari kita angkat tangan kita tepukan. Kita serukan namanya. Oh, batu karang yang teguh. Yes, Lord.
biasa. Masih ada sukacita? Amin. Saya percaya bahwa semua yang datang pada pagi hari ini punya kerinduan yang sama. Rindu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan spesial buat kami Tuhan. Gereja kami Tuhan boleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 Tuhan. Bukan perjalanan yang singkat Tuhan. Gereja-Mu ada sampai hari ini Tuhan. Semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami Tuhan. Haleluya. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yes. Haleluya. Mari sama-sama. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Amin. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Kaulah sandaran hidupku. Yes. Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Oh haleluya.
kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan. Oh Yesus. Yes. Ini iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau yang. Mari dengan iman lebih lagi nyatakan. Oh, Kaulah sandaran hidupku, batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, sandaran hidupku, perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau Yesus, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sebab hanya Engkau-lah yang kami andalkan Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang kekal dan setia. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Satu-satunya yang layak disembah. Megah dan perkasa, Kau ajaib dan heran. Hormat dan kuasa kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hormat dan kuasa, yes Lord, Pencipta segalanya. Duduk di tahta, memerintah selamanya. Kau besar Tuhan, besar, mulia.
bersyukur Tuhan. Kami sudah selesai memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini bisa menjadi harum bagi nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Amin. Yes, Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita dengar firman, saya mengajak Anda untuk sama-sama mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Ucapkan syukurmu pada pagi hari ini. Ucapkan syukurmu pada pagi hari ini karena kita percaya dan tahu penyertaan Tuhan begitu luar biasa buat gerejanya, buat kita secara pribadi. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur sebab Kau baik Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Kasih setiamu tak berubah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. For you are good indeed. Yes you are, yes you are, yes you are Lord. Hirabarase, hirabalama shende, yaralabase. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. We thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Pagi ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu. Kami boleh merayakan kebaikan, kesetiaan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami bersorak-sorai karena kami mau nyatakan Tuhan Kau baik. Dalam segala hal Engkau baik Tuhan. We thank you. Kami mengucap syukur. Melewati segala hal yang terjadi. Satu hal yang kami tahu, Tuhan kami setia. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami pribadi maupun gerejanya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami merayakan hari ini, terlebih kami rindu kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Memimpin kami, menolong kami, memberikan kami hikmat untuk kami bisa berjalan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini Roh Kudus Engkau menguasai setiap hati pikiran kami sehingga kebenaran firman-Mu ditabur di tanah yang baik, bertumbuh, berbuah buat kemuliaan Engkau Tuhan. Aku berdoa biarlah kami fokus, kami dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan juga terima kasih buat teman-teman youth. Ada satu youth di sini gitu ya. Teman-teman youth di sini yang melayani, silakan duduk. Silakan duduk. Orang bilang tidak terasa gitu ya 10 tahun. Saya bilang terasa gitu ya. Terasa 10 tahun tidak waktu yang pendek. Tetapi saya percaya hari ini ketika kita merayakan 10 tahun. Kasih setia Tuhan yang tidak berubah di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita merayakannya. Saya mau bilang kita gak merayakan hanya anniversary. Tetapi merayakan kesetiaan. Merayakan pertolongan, merayakan kebaikan Tuhan di dalam gerejanya dan di dalam kehidupan kita semuanya. Saya tahu dan yakin dan percaya gitu ya, di tempat ini banyak cerita, banyak tantangan, mungkin banyak air mata. Ada perjumpaan dengan Tuhan, ada kelahiran baru, ada pertobatan, ada transformasi kehidupan terjadi di tempat ini. Kita bahagia, senang melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam rumah Tuhan, melayani. Bukankah itu sukacita yang terbesar bagi kita para orang tua melihat anak-anak kita tumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan.
Saya bersuka cita hari ini di tempat ini juga ada youth, ada college yang profesional ada di sini, ada family di sini, ada oma opa di sini gitu ya, komplit gitu ya di tempat ini. Kita sama-sama mendengar firman, sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Dan hari ini pesan Tuhan saya sampaikan dengan singkat, cuman 2 ayat saja. Tapi saya berdoa ini menjadi rema dalam kehidupan kita gitu ya. Menjadi rema dalam kehidupan. Judul khotbah saya hari ini Keep Growing in Christ. Atau tetaplah atau teruslah bertumbuh di dalam Kristus gitu ya. Tetaplah bertumbuh di dalam Kristus. Semua katakan sama-sama, tetaplah bertumbuh di dalam Kristus. Judul khotbah hari ini mari saya ambil dari Kolose 2. Saya tadi cuma bilang 2 ayat saja, tapi kita akan kupas dan kita akan belajar di dalamnya. Saya berdoa gak cuman informasi yang Anda dengar hari ini, tapi nempelnya di otak kita, di hati kita, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang siap mencatat, catat baik-baik karena kita akan belajar bersama-sama dalam waktu yang singkat. Ayat yang ke-6 dikatakan gini, Kolose 2 ayat yang ke-6. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata kalimat telah ini bicara tentang sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Sudah menerima keselamatan, sudah menerima Yesus Kristus dikatakan di situ. Dan konteksnya ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan, konteksnya ini Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose waktu itu karena saat itu muncul banyak ajaran-ajaran palsu gitu ya, ajaran-ajaran sesat yang mengancam pertumbuhan daripada kerohanian jemaat di Kolose pada saat itu. Nah, Paulus mengingatkan mereka bukan dengan metode yang baru, bukan dengan cara yang baru, tetapi dia mengingatkan untuk kembali kepada kebenaran, kembali dan mengarahkan jemaat di Kolose saat itu kepada Kristus. Jadi ini konteksnya gitu ya. Dikatakan di situ tetap di dalam Dia. Artinya apa? Tetap ini bahasa Inggrisnya continue to follow Him. Jadi terus menerus gitu ya untuk tinggal di dalam Dia. Ayat yang ke-7, kita sama-sama baca sekali lagi. Ayat yang ke-7 dengan suara yang keras kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 2 ayat ini saya rindu Anda bisa bawa pulang, renungkan baik-baik gitu ya. Nah hari ini bahasa Inggrisnya ini luar biasa, Kolose 2 ayat 7. Terjemahan NLT gitu ya, bisa begini. Let your roots grow down into Him. Grow down, saya kasih warna itu. And let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong. Ya, in the truth you will taught and you will overflow with thankfulness. Terjemahan di dalam NLT ini mengatakan ya, grow down gitu ya, grow down. Kemudian grow strong, overflow with the thankful. Ini yang kita akan kupas hari ini bersama-sama. 3 poin yang saya rindu Bapak Ibu saudara-saudara boleh bawa pulang. 3 poin saja, 3B saya bilangnya. Supaya mudah diingat, 3B. B yang pertama adalah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. That's a point number 1. Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Penggunaan penggambaran ini karena waktu itu familiar gitu ya dengan pertanian. Jadi waktu zaman itu tuh familiar dengan pertanian sehingga ketika bicara tentang berakar ini sangat mudah gitu ya. Dan gak berhenti di sana, diberikan penggambaran lain dalam bentuk yang konstruktif, konstruksi gitu ya. Dibangun di atas Dia. Sehingga memberikan pengertian pada saat itu ketika ditulis supaya jemaat di sana paham. Dan saya rasa hari ini kita juga akan bisa paham gitu. Berapa banyak yang suka nanam di rumah? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, yang punya tanaman-tanaman gitu ya. Nyenggol. Ada yang nyenggol istrinya, kan kamu nanam gitu ya. Nah, saya mau bicara kepada Anda yang gak seneng nanam gitu. Saya lumayan seneng tapi kadang-kadang suka mati tanamannya gitu ya. Nah, kalau bicara tentang tanaman gitu, yang menarik ini ya. Yang menarik kalau kita pelajari akar, tadi kan dibilang berakar di dalam Dia. Kalau Anda punya tanaman, yang menarik dengan akar ini adalah akar ini punya fungsi gitu ya. Ada beberapa fungsi, saya ngambil 3 saja. Ada fungsinya itu absorpsi gitu ya. Artinya apa? Menyerap air. Next slide mungkin bisa ditayangkan. Nah ini fungsi akar. Absorpsi, jadi menyerap air, mineral, nutrisi dari tanah gitu ya. Itu fungsinya akar.
Kemudian fungsi yang kedua adalah transportasi. Jadi nggak cuman kita naik mobil transportasi, akar ini punya gitu ya. Anda yang sekolah ingat nggak ada pelajarannya ini ya, ada pelajarannya. Namanya transportasi, menyalurkan ke batang, daun, dan lain-lainnya gitu ya. Nah fungsi yang berikutnya adalah menopang tanaman untuk tetap kokoh gitu. Saya kemarin saya punya tanaman di rumah, ternyata tanaman tuh bisa beranak gitu ya. Ada bisa mecah gitu loh, saya heran kok bisa ya gini. Terus karena tempatnya nggak cukup, saya pindah gitu ya, saya pindah. Nah ketika pindah itu akarnya mungkin tercabut kurang kuat sehingga jatuh gitu ya. Kalau akarnya nggak kuat dia akan jatuh. Nah ini fungsinya akar gitu ya. Jadi akar ini fungsinya luar biasa. Dan setiap tanaman, koreksi when I'm wrong ya. Yang Anda yang tahu tanaman mungkin bisa mengoreksi ke saya kalau sampai saya salah. Setiap tanaman saya rasa punya akar. Entah itu akar serabut, akar gantung, ya, akar apa lagi, akar tunggang, akar-akaran gitu ya. Benar nggak? Pasti punya akar. Nggak ada tanaman yang nggak punya akar, kecuali tanaman palsu. Ya, yang palsu ada nggak pakai akar. Kalau tanaman hidup rasanya semuanya itu ada akarnya. Nah, fakta yang menarik tentang akar ini waktu saya pelajari gitu ya. Menariknya akar ini ketika dia ke bawah gitu ya, memiliki zat yang diserap. Dari tanya itu dia punya sel-sel namanya membran. Membran di dalam sel ini, yang belajar masih ingat ya gitu ya, membran ini ya. Membran ini membantu akar mengambil nutrisi penting di dalam tanah gitu ya. Seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan juga lain-lainnya gitu ya. Tetapi yang herannya itu, dia nggak cuma ngambil nutrisi, tapi dia juga punya screening. Dia tidak mengambil hal-hal yang merusak. Dia tidak mengambil zat-zat yang berbahaya. Amazing ya. Gak sembarangan gitu, jadi dia di tanah itu kan macam-macam ya, isinya di tanah itu ada mungkin poison, racun, lalala gitu yang terbuang dari kita mungkin zat-zat yang gak berguna. Tapi herannya akar ini dia mengambil yang nutrisi yang hanya berguna buat dia, yang membuat dia tumbuh. Dia punya filter, dia punya screening. Waktu saya mempelajari ini, betapa hebatnya Tuhan kita. It's very detailed. Demikian hebat Tuhan menciptakan. Bukan hanya tanaman, binatang, tubuh kita. Kalau Anda belajar, kalau ada yang kedokteran di sini, jantung, otak, sel tubuh, semuanya itu begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Hebat ya, kagum gak sama Tuhan? Kagum, karena Tuhan kita besar. Ngomong apa sih gitu pastor tentang akar gitu ya. Akar mempengaruhi sebuah tanaman untuk bertumbuh, meskipun dia gak kelihatan. Dia mempengaruhi sebuah tanaman itu bertumbuh meskipun gak kelihatan. Karena dia underground, di bawah. Tetapi semakin dalam akar menentukan semakin kuatnya sebuah tanaman. Apa hubungannya dengan kita gitu ya, hari ini apa hubungannya dengan kita? Kita diingatkan hari ini dengan Kolose 2 ayat 7 ini. Kita diingatkan untuk terus menerus hidup di dalam dia. Berakar di dalam dia artinya terus menerus mencari air hidup. Terus menerus mencari nutrisi yang baik. Terus menerus untuk hidup di dalam dia. Berakar. Kita perlu bertumbuh. Kita juga perlu berakar dalam. Akar mempengaruhi pertumbuhan. Kalau tanaman, batang, daun ke atas tadi tumbuhnya ke atas. Akar ini juga tumbuh. Dia tumbuhnya ke dalam. Ya, jadi bukan tidak tumbuh tapi tumbuh, growing. Jadi perlu sekali hari ini kita belajar selain berakar. Tadi dikatakan berakar di dalam dia. B yang pertama berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Selain berakar dikatakan ada dibangun di atas dia. Bicara mengenai bangun membangun gitu ya. Anda yang konstruksi, yang punya pekerjaan mungkin bangun membangun ini ya. Anda akan tahu sekali gitu loh bagaimana sebuah bangunan itu didirikan. Semakin tinggi bangunan didirikan, fondasi yang dibangun ke dalam di bawah harus semakin kuat. Benar gak? Ya, gak ada orang bangun 20 lantai, fondasinya cuma setengah meter. Bisa dibangun ke atas tapi tidak akan bisa lama. Badai datang dan kemudian akan roboh. Familiar dengan cerita ini? Matius 7, 24-27. Mengajarkan kita perlu membangun di atas dasar yang benar yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Saya mengatakan hari ini, gereja ini dibangun tidak ada
di atas dasar lain, di atas dasar Yesus Kristus. Yang kita beritakan, yang kita ajarkan semuanya berpusat kepada Kristus. Kita perlu selalu mendengar perkataannya, bukan hanya mendengar, tetapi dikatakan apa? Melakukan. Bukan hanya mendengar, melakukan. Karena kalau Anda baca di Matius 7 ayat 24, saya nggak akan dalam di sini. Saya hanya menggambarkan tentang bangunan gitu ya. Kalau Anda baca dan lihat gitu. Di situ hujan, banjir, angin melanda sama. Gak bisa diprediksi ya. Akan datang. Dalam kehidupan kita nih diumpamakan, kita punya masalah, semua kita mungkin punya problem. Selama kita di dunia kita akan punya problem. Akan datang gitu ya. Tetapi bagaimana dan di mana kita membangun rumah itu, menentukan rumah itu berdiri atau roboh. Pasti datang kok hujannya, pasti datang badainya, pasti datang anginnya, pasti datang gak bisa ditahan. Tetapi bagaimana dan di mana kita membangun rumah, itu menentukan rumah kita. Mau berdiri kokoh atau roboh. Dikatakan di situ gitu ya. Matius 7 ayat 24 jelas mengatakan setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Supaya tidak mudah roboh. Dari poin yang pertama kita diingatkan, catat baik-baik. Tanpa akar yang kuat, tanaman akan mati. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan akan roboh. Tanpa akar yang kuat, tanaman itu akan mati. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan akan roboh. Hari ini, kembali cek kehidupan kita. Apakah kita sudah berakar benar di dalam kebenaran? Apakah yang kita bangun kehidupan kita sudah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Atau di atas dasar yang lainnya. Poin yang pertama, B yang pertama apa tadi? Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Poin yang kedua, bertambah teguh di dalam iman. B yang kedua adalah bertambah teguh di dalam iman. Apa sih iman? Kalau Anda ditanya apa iman, keluarnya Ibrani 11 ayat 1. Benar gak? Oh gitu ya, tapi saya mau menjelaskan lebih gitu ya. Iman adalah percaya kepada Tuhan, mempercayai janjinya dan tetap taat kepadanya meskipun belum ngeliat gitu, belum ngeliat hasilnya. Oh pastor aku sakit sudah bertahun-tahun, dokter bilang enggak mungkin sembuh, belum lihat hasilnya, tapi aku percaya setiap hari aku bangun, aku melihat ini miracle. Mujizat tidak, saya belajar gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya belajar mujizat itu tidak harus sesuatu yang spektakuler. Yes bagus spektakuler, wow gitu ya, gak bisa berjalan jadi berjalan. Haleluya gitu ya, haleluya. Tetapi kadang-kadang kita menyadari ketika kita bisa bangun pagi, that's a miracle. Tuhan titipkan satu hari lagi untuk kita lalui. That's a miracle. Itu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kita belum melihat sesuatu yang mungkin kita sudah doakan bertahun-tahun. Keluarga kita belum kenal Tuhan, kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Tapi belum ada jalan. Jangan menyerah gitu ya, karena belum akhir. Kalau sampai belum akhir tuh ya belum berakhir gitu. Tetaplah berdoa. Dikatakan iman kepada Tuhan, mempercayai janjinya. Tetap apa? Taat kepadanya meskipun belum melihat. Nah ingat kisah Abraham ya, yang sudah kita pelajari bulan lalu. Kisah Abraham. Nah ciri-ciri apa sih orang yang bertambah teguh? Bertambah teguh tuh ciri-cirinya apa? Nih ciri-cirinya gitu ya. Semakin rindu mengenal Tuhan. Semakin taat dan setia. Semakin berarti ada proses gitu ya. Tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Sekarang ini ajaran di luar banyak sekali. Dikatakan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Firman Tuhan katakan. Kita sudah mendengar firman. Mungkin sudah bertahun-tahun kita dengar firman. Apakah kita mau berdiri teguh? Tetap berdiri teguh di dalam iman kita, tidak tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Balik kembali kepada kebenaran firman, bukan pengajaran manusia, tetapi kepada kebenaran firman. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah baca? Selalu saya mengingatkan kepada kita semuanya, kembali kepada kebenaran. Ini ciri-cirinya, semakin hidup dalam kebenaran, day to day. Gak cuma di gereja 2 jam, tetapi daily, setiap hari kita semakin diubahkan oleh Kristus. Ada amin?
Amin gitu ya. Ada progres, saya selalu suka kata ini, ada progres. Artinya apa? Kadang-kadang kita perlu merayakan hal-hal, celebrate the little things. Saya selalu bilang celebrate the little things. Enggak harus besar baru kita rayakan, baru kita senang puji. Hal-hal kecil kadang-kadang perlu kita rayakan bersama-sama gitu ya. Contohnya, kalau sebelumnya baca firman Tuhan kalau ingat gitu ya. Sekarang mulai rutin baca gitu. Teman-teman youth di kelas kemarin saya tantang mereka baca Amsal gitu ya. Dari mungkin yang bolong-bolong mulai rajin tiap hari kita belajar gitu ya. Baca firman. Sebelumnya berdoa kalau lagi ada masalah. Benar enggak? Berdoanya kenceng kalau ada masalah. Kalau problemnya banyak berdoanya makin lama makin kencang. Hari ini kita belajar bertambah teguh artinya apa? Enggak tunggu itu datang. Tapi kita mau mulai sediakan waktu untuk kita berdoa. Mulai sediakan waktu enggak berdoa buat saya saja. Buat saya supaya diberkati. Tapi mulai berdoa buat orang lain. Mulai berdoa buat teman-teman di iCare. Mulai berdoa buat gereja. Mulai berdoa buat negara. Itu kita lakukan. Enggak cuman aku yang diberdoakan gitu ya. Oh Tuhan aku diberkati kayak lagu tadi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita mau sama-sama berdoa bukan cuman aku Tuhan. Tetapi orang lain gitu ya. Mulai kalau sebelumnya kita berdoa kalau ada masalah, mulai hari ini jangan tunggu masalah baru berdoa. Berdoalah gitu ya. Saya bersyukur tempat ini setiap hari ada doa gitu ya. Setiap hari ada doa. Woman berdoa luar biasa gitu ya. Terima kasih untuk mensupport gerejanya, mensupport kita semua melayani. Karena saya tahu doa ini penting sekali. Dan kita sama-sama berdoa. Kalau dulu gitu ya, kita suka komplain sama Tuhan. Dikit-dikit komplain sama Tuhan, oh, kok kayak gini sih Tuhan, kok hidupku kayak gini gitu. Hari ini kita mau belajar untuk bersyukur. Kalau dulu kita takut bersaksi. Belajar, dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Artinya ada pertambahan, ada progres yang terjadi. Kalau dulu kita malu kalau bersaksi, cerita tentang kebaikan Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk menceritakan kebaikan Tuhan? Menceritakan kabar baik supaya orang mendengar tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Bertambah teguh artinya apa? Ada perubahan. Semakin hari semakin baik. Poin yang kedua tadi bertambah teguh. Poin yang pertama, B yang pertama, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Poin yang kedua, bertambah teguh dalam iman. Poin yang ketiga yang terakhir. B yang terakhir adalah bersyukur senantiasa. Katakan sama-sama. Bersyukur senantiasa. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7 tadi. Saudara bersyukur, ini saya mencatat gitu ya. Bersyukur kalau keadaan baik-baik itu biasa. Bersyukur kalau keadaan tidak baik-baik itu bisa. Bukan itu susah, salah gitu ya. Sekali lagi ya, dengerin baik-baik. Bersyukur kalau keadaan baik-baik itu biasa. Bersyukur kalau keadaan tidak baik-baik itu bisa. Bisa gitu ya, bisa. Nah, di depan ini saya membawa ini ya, kita mau belajar tentang bersyukur. Dikatakan di ayat 7 itu melimpah dengan ucapan syukur. Saya tuh lagi mikir gitu ya, melimpah. Kita tuh mau bersyukur, belajar bersyukur bukan cuma segini. Oh terima kasih Tuhan, Tuhan baik dalam hidupku. Aku sehat, aku bisa berdiri, aku bisa melayani. Yang sana kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan bayangkan saja. Alright. Oh Tuhan aku bersyukur untuk pekerjaanku. Aku bersyukur untuk rumah tanggaku. Aku bersyukur untuk sekolah anak-anakku. Aku bersyukur buat gerejamu Tuhan. Aku bersyukur buat banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya. Kalau Anda nggak bisa bersyukur, satu hal saya kasih tahu hari ini. Bersyukur. Ada seseorang yang mati buat kita. Memberikan kita kekekalan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur. Amin. Karena sampai hari ini kita bisa ada di dalam kebaikan Tuhan, itu ada somebody yang memberikan hidupnya buat Anda dan saya. Oleh sebab itu kita bisa bersyukur. Nah dikatakan di Kolose itu gak cuma sampai di situ, gak cuma sampai di sini gitu ya kita bersyukur. Dikatakan apa? Melimpah, melimpah artinya meluber, melimpah. Hendaklah hatimu apa dikatakan? Limpah dengan
Ucapan syukur melimpah, gak cuma sampai di bawah tapi sampai melimpah. Sampai melimpah dengan ucapan syukur. Bahasa Jawanya gitu apa? Bukan bahasa Jawa ya, bahasa apa ini ya? Bahasa apa? Amber gitu ya. Melimpah dengan ucapan syukur. Artinya apa? Gak sampai di situ. Tapi terus menerus sampai melimpah dengan ucapan syukur. Dan itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya nyatat gitu ya, bersyukur bukan karena semua berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi bersyukur karena Tuhan menyertai dalam setiap keadaan. Amin. Ada amin. Bersyukur gak cuman kita karena segala sesuatu ada masalah dan sebagainya kita diselesaikan. No. Kadang kita bisa bersyukur kalau semuanya baik. Tetapi hari ini kita belajar. Meskipun belum kita lihat. Bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukurlah karena Tuhan menyertai dalam setiap keadaan. Kita tuh bersyukur loh Bapak Ibu. Saya pernah bilang, bahkan mungkin saya pernah bilang di sini, kalau kita gak punya Tuhan, menghadapi kehidupan ini kita bisa gila. Bener gak? Hidup sekarang ini, rupiah yang anjlok, wah gitu ya. Dan segala keadaan dunia hari-hari ini yang membuat kita seolah-olah begitu sulit sekali gitu ya. Tetapi saudara tahu kalau kita bisa bangun tadi saya bilang kita bersyukur. Saudara coba tarik nafas sebentar. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Bukan latihan gitu ya. Tetapi saudara saya mau kasih tahu gitu ya. Oksigen itu kalau di rumah sakit mahal sekali harganya. Dan Tuhan kasih kita for free. Jangan cuman dianggap lalu saja. Setiap tarikan nafas kita bisa bersyukur. Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan yang kau kasihkan buat aku for free. Hari ini saya mau kasih tahu tidak ada alasan kita tidak bisa bersyukur. Amin. Meskipun kita berat, saya tahu kita semua mengalami kesulitan, mungkin tantangan hidup yang berat gitu ya. Mungkin kita punya ekspektasi harapan tidak sesuai, sekali lagi karena Tuhan menyertai kita. Makanya itu kita bisa bersyukur. Saya mau kasih cerita di akhir ini. Ada satu pasang suami istri, Matt and Beth Redman gitu ya. Mungkin lagu-lagunya Anda PW tahu, dia penulis lagu. Salah satu lagunya berjudul Blessed Be Your Name. Saya gak akan nyanyi gitu ya. Jangan oke, saya gak akan nyanyi gitu. Lagu ini mungkin ada yang familiar, ada yang enggak gitu ya. Nah, lagu ini ditulis itu terinspirasi dari kisah Ayub. Ya. Tetapi mereka sendiri mengalami situasi yang gak mudah. Mereka berdua ini, Matt and Beth Redman, mengalami kehilangan anak. Keguguran gitu ya. Mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi mereka menulis lagu ini. Salah satu di liriknya menarik sekali. Dikatakan, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Artinya apa? Engkau memberi, engkau mengambil. Tetapi my heart, hatiku Tuhan, akan memilih untuk bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam segala keadaan. Mari saya mau mengajak kita limpah dengan ucapan syukur. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Itu pilihan gitu ya. My heart will choose to say. Saya mau memilih untuk bersyukur. Saya mau memilih untuk bersyukur. Teman-teman PW mungkin bisa maju ke depan. Saya menutup dengan ini. Tetaplah berakar kuat, bertumbuh sehat. Dan biarlah Kristus menjadi pusat dan dasar dan tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Hari ini 3B yang kita pelajari. Saya berharap ini Anda ingat bahwa pulang pesan Tuhan Kolose berapa tadi? 2 ayat 6 dan 7. 3B yang kita pelajari, B pertama, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. B yang kedua, bertambah teguh dalam iman. B yang ketiga, bersyukur senantiasa. Saya berdoa Anda nangkep ini, bawa pulang pesan Tuhan, lakukan dengan baik. Berakarlah di dalam kebenaran. Dan saya berdoa buat gerejanya tetap berakar kuat, bertumbuh sehat.
Dan biarlah Tuhan menjadi pusat di atas segalanya. Apa yang kita lakukan, senternya cuma satu, Tuhan kita. Amin. Saya menutup dengan ini, saya bikin pantun gitu ya. Saya bikin pantun ini. Bukan hanya Pastor Indra Karyanto gitu. Saya bikin pantun. Dengar baik-baik gitu ya. Naik perahu sambil mendayung. Membawa pulang tanaman kaktus. Selamat ulang tahun AFJ Wiyung, terus bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman boleh dibagikan. Kami menangkap Tuhan isi hatimu. Kami mau menjadi gereja yang berakar di dalam kebenaran-Mu. Kami mau menjadi gereja yang bertumbuh dan dipakai Tuhan, diutus Tuhan. Bukan hanya 4 tembok gereja. Tuhan, kami percaya dari AFJ Wiyung akan lahir pemimpin-pemimpin hebat. Orang-orang yang bertumbuh takut akan Tuhan. Dari tempat ini akan lahir Tuhan. Orang-orang mau diutus untuk pergi beritakan Injil. Untuk memenangkan jiwa. Aku berdoa Tuhan, kami rindu hidup kami sungguh-sungguh berakar. Kami mencari air hidup supaya kami terus bertumbuh dan berbuah. Bapa, kami berdoa, aku berdoa Tuhan, buah yang kami hasilkan adalah buah yang tetap, tidak menunggu musim, tetapi buah yang tetap buat kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu, firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami, untuk kami lakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh mendengar tidak ada alasan kami untuk tidak bisa bersyukur. Karena Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Dan setiap bulan kami diingatkan untuk kami punya alasan bersyukur. Karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami memperoleh hidup. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi di dalam kekekalan nantinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, sebentar kami akan mengambilnya Tuhan. Kami berdoa Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk mengambil bagian ini. Segala hormat pujian bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Apakah semua sudah dilayani? Ada yang belum? Bisa angkat tangan kalau ada yang belum. Kalau sudah, kita mau siapkan hati kita. Alright. Di hari yang istimewa ini, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama menaruh hormat. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, dan menjadi peringatan akan Dia. Hari ini kita bersyukur untuk tubuhnya yang dipecah, dikoyak karena kasih-Nya buat Anda dan saya. Kita sama-sama makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan, sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Terima kasih Tuhan, kami boleh hari ini menikmati bersama anggur dan roti, lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang tercurah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menerimanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. You are good indeed. Terima kasih ya Bapa. Mari tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami yang indah. Terima kasih, kami percaya Tuhan Kaulah Tuhan kami, dan kami rindu kami tetap tinggal di dalam Engkau, hidup di dalam Engkau. Kami terima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu, kami merayakan bersama-sama ulang tahun gereja-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Dan kami menyerahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita. Selamat pagi, Ayah Javiung. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi ini. Puji Tuhan, saya Agustina menjadi host untuk kita semua di tempat ini.
Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian semuanya yang sudah hadir ya, baik secara onsite maupun secara online. Shalom, selamat datang. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama kembali hari ini. Bagi Anda yang hadir secara online dan apabila ini merupakan kesempatan pertama Anda bergabung dengan IFJF Wiyung, Shalom, selamat datang. Kami sangat senang bisa melayani Anda semuanya. Happy anniversary IFJF Wiyung yang ke-10. Kita bersyukur ya atas kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah beri sebagai gerejanya, kita boleh ada sudah 10 tahun ini ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. 10 tahun yang lalu gereja ini berdiri dengan iman yang sederhana tetapi dengan visi yang besar gitu ya, untuk menjadi terang bagi dunia. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan setia menuntun langkah demi langkah. Setiap kita punya cerita di tempat ini. Kita akan menyaksikan doa dan harapan untuk IFJF Wiyung. Selamat menyaksikan. Coba bilang sama kiri kanannya, the presence of the Lord is in this place. Yeah. Suatu kenangan buat saya, di mana tempat ini saya bertumbuh mengenal Tuhan dan ditolong sama Tuhan. Dan terima kasih untuk IFJF Wiyung yang telah menerima saya untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih. IFJF Wiyung itu rumah kedua bagi saya, karena di sini saya menemukan banyak keluarga baru di kehidupan saya yang baru. Gereja IFJF yaitu sebagai rumah untuk kita bisa menjadi diri sendiri dan kita dapat menerima kasih Tuhan lewat pertemanan yang tulus. Kami bersama-sama berkumpul, bernyanyi, menyembah, dan ada orang-orang yang baru untuk berkenalan dengan kami. Shalom semuanya, menurut aku IFJF Wiyung adalah rumah Tuhan untuk beribadah dan tumbuh di dalam iman Tuhan. Terima kasih. Menurut saya IFJF itu seperti rumah. Tempat untuk bertumbuh bersama di dalam iman. Semakin berkembang. Doa dan harapan saya semoga kedepannya banyak jiwa-jiwa baru yang bisa bersama-sama beribadah di gereja IFJF Wiyung. Harapan saya IFJF Wiyung senantiasa bersatu hati, menjadi terang bagi banyak bangsa, menjangkau jiwa-jiwa, serta senantiasa menjaga kehangatan bersama sebagai satu keluarga. Gereja adalah tempat kita bermisi. Semboyan kita adalah people is our mission. Doa kami ke depan gereja IFJF Wiyung bisa menjadi gereja yang penuh dengan misi, menjangkau jiwa-jiwa dan senantiasa
melekat dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. IFCF Wiyung adalah tempat buat setiap generasi boleh mengalami kasih Tuhan, berakar di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh, dan berbuah buat kemuliaannya. Di rumah ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berproses, dan kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Karena saya percaya gereja bukan hanya tempat untuk kita datang dan beribadah, tetapi tempat di mana kita bisa diterima, kita dikasihi, kita dibangun, bahkan kita diutus untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa IFCF Wiyung boleh dipakai Tuhan sebagai tempat di mana kita dari tempat ini menjadi berkat buat orang lain, buat bangsa-bangsa bahkan. Dan saya berdoa di tempat ini kita berjalan bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Di tempat ini kita bertumbuh bersama, kita belajar bersama, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Happy anniversary IFCF Wiyung. Jadi kita harus kompak ya. Tenang, pasti bisa. Gas, langsung coba. Aku agak nervous sih. Aku juga takut salah. Tenang, kita belajar bareng. Tadi kok gak kompak sama sekali sih? Kok jadi susah gini sih? Maaf, aku salah terus. Aku jadi takut buat coba lagi. Padahal kita sudah latihan. Kayaknya ada yang kurang deh.
bukan kita gak bisa. Terus apa? Kita lupa libatin Tuhan. Makanya aku ngerasa gak cukup. Makanya aku jadi takut terus. Aku juga terlalu fokus ke diri sendiri. Padahal Tuhan bilang kita berharga. Dan Tuhan selalu sama kita. Kalau kita sama Tuhan, kita pasti bisa. Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia.
Kita coba lagi. Aku mau lebih berani. Aku mau percaya diri. Yuk, kita lakukan yang terbaik. Aku berharga di mata Tuhan.
merasakan kembali akan hadirat Tuhan yang selama ini sudah lama hilang karena dosa yang aku lakukan, karena banyak hal yang membuat aku ini jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, sekarang hadirat Tuhan itu memenuhi saya secara pribadi. Sam. Ya, ada apa Pastor? Apa kondisi adikmu? Ya, kondisi adik saya sebenarnya belum ada perkembangan yang signifikan, Pastor, gitu loh. Dari hari ke hari masih tetap sama aja, Pastor. Gitu. Yes, kita berharap ya. Amin, 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 Pastor. Tuhan lekas sembuhkan. Amin, ya. amin, amin, amin. Kami terus dukung dalam doa. Siap, terima kasih. Yes, God bless ya. God bless ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih. Turut berduka ya, Sam. Semoga diberi ketabahan, Sam. Sam, turut berduka cita ya. Kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik ya. Terus semangat. Makasih, Pastor, makasih. Oh iya sih. Ini berkatmu bulan ini ya. Terima kasih banyak bantu-bantu bersih-bersih gereja. Yes. Ya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak, Pastor. Oke ya.
Dek, ayo bangun dek. Dek, kamu masih belum dijemput? Belum kak, belum dijemput sama papa. Oh, ya sudah, ayo tunggu di luar. Ayo. Dek, tadi sekolah minggunya gimana? Seru ndak? Seru kak, tadi kita diajak sama guru sekolah minggu kita buat main game. Wih, main game? Iya kak. Seru pasti, seru. Itu pasti seru banget. Oh iya kak, nah di situ capek gak sih kalau kita doa minta sesuatu terus? Memangnya kenapa? Soalnya setiap malam aku doa buat kesembuhan mama. Oh. Tapi mama belum sembuh-sembuh juga. Oh iya kak, tadi kita disuruh sama guru sekolah minggu kita buat nulis surat keinginan terbesar kita. Memangnya kamu nulis apa? Ini kak. Surat. Sembuh, aku bakal berdoa terus sampai besar. Ayo pulang. Oh iya pak, kak aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati jalan ya. Kak titip buat doa kesembuhan mama ya. Ya, aku doain selalu. Ya dah. Ya, Kak, makasih, Hati-hati Kak. jalan ya, Dek. Ya kak.